Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan-persoalan yang dialami, teristimewa persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang telah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Nah, di sore hari sambil menikmati secangkir kopi, saya sedikit berbagi terkait dengan aktivitas saya di depan kelas. Nah, pada 23 Oktober 2021, saya menyampaikan materi terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah. Istimewanya adalah berbagi terkait soal bagaimana melakukan proses pengetikan menggunakan tools-tools yang sudah disiapkan oleh Microsoft Office. Banyak kemudian orang melakukan proses penulisan itu secara manual. Tidak ada persoalan, silakan. Yang menggunakan pilihannya untuk mengetik secara manual, monggo, tidak ada persoalan. Tetapi bisa dibayangkan kalau kemudian dokumen karya tulis itu jumlah halamannya cukup banyak. Maka pada saat dilakukan koreksi oleh bimbingan atau pada saat proses pengujian, pengeditannya dilakukan pun secara manual. Kita bisa bayangkan kalau kemudian berpindah dari satu halaman ke halaman lain dalam jumlah halaman yang banyak, maka cukup kerepotan kita berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Kalau dengan melakukan secara otomatis, maka kita akan terbantu pada saat proses pengeditan. Memindahkan dari halaman satu ke halaman lain itu dapat dilakukan dengan navigasi. Dapat dilakukan secara mudah. Nah, sebelum kita masuk dalam proses tahapan bagaimana membuat sebuah dokumen secara otomatis, sekali lagi saya sedikit bergeser terkait tema, spirit dari pembuatan channel ini adalah berbicara soal memberikan edukasi soal persoalan-persoalan yang dialami, teristimewa persoalan-persoalan hukum. Saya sedikit bergeser, tetapi pada intinya adalah sama-sama memberikan pembelajaran, pendidikan kepada kita, bagaimana kita cerdas dengan segala kecanggihan yang sudah tersedia. Sebelumnya kita simak dulu bagian-bagian petikan-petikan kecil yang ada di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Silakan disimak. Dapat semua kalau kesulitan langsung bilang karena ini sangat teknis. Layout lalu size. Klik size, standar penulisannya adalah A4. A4, klik A4. Page setup. Klik itu, lalu mulai atur DP atas berapa? Atas 4, kiri 4. Kiri ini dipakai untuk format ini rata kiri ini dipakai untuk kemudian ini, jadi dia pakai 4 cm, sisanya 3. Oke. Sisanya 3. Sudah dapat kalau langsung kesulitan. Size A4 lalu berubah DP setup menjadi 4, 3. Dapat kapsan para pagi kalau kesulitan langsung ini. Itu dia yang margin itu Pak. Iya, di layout jadi margin. Ini layout di atas ini. Layout lalu rubah DP size dulu, size kertas A4. Karena itu di bawah size ini ada page setup. Dapat? Left 4. Top 4, left 4, bottom right 3. Sudah pas apa? Right, bottom 3.
Kapsar, Pak Lapardi sudah? Belum dapat. Di bawah saya situ, di bawah perang kertas ada mister itu. Ini. Kamu itu sudah? Bisa ganti itu sih. Ini yang ini tuh Pak. Itu sudah. Iya. Ini Pak yang top 4 bab yang 3. Sudah boleh menyesuaikan? Oke. Nah, sekarang penulisan cover dan seluruh isi dari penulisan itu rata-rata tadi dibuat secara manual. Boleh, tidak ada persoalan, tapi kalau pengeditan tadi rumit. Kita orang cari kalau 70 halaman atau 100 halaman, kita orang cari satu-satu. Satu-satunya cara dilakukan secara otomatis. Office atau Word sudah menyediakan pola penulisan dilakukan secara otomatis. Jadi silakan kita orang, misalnya mulai dengan proses penulisan judul di cover pertama. Silakan Bapak Ibu bikin, Bapak Ibu bikin ke judul apapun cover pertama, atau bisa menyesuaikan dengan apa yang saya buat. Dapat di cover pertama? Judul boleh dorong di judul, boleh menggunakan judul yang ada di. Sudah dapat di lembaran pertama? Nah, lihatnya rata pada ini. Lihat, rata-rata pola manualnya adalah, salah satu manual yang dilakukan adalah perpindahan dari lembar pertama ke lembar berikut dilakukan secara manual. Enter. Enter boleh, tapi kemudian enter mempengaruhi halaman berikut. Dengan otomatis halaman yang ada di bawah itu langsung mempengaruhi. Nah, kalau dilakukan secara otomatis, maka di layout, masih di layout, orang ada lihat ada tulisan bridge. Ada bridge, lihat di atas di kita di kursor ada tulisan bridge. Lalu ada bridge, langsung page, klik page. Page dia memindahkan ke halaman berikut. Lalu misalnya di lembaran kedua kita orang isi dengan daftar isi. Dapatnya paksa page, lalu halaman kedua dengan daftar isi. Sama, pindah ke halaman 3 page dengan bab 1 misalnya. Bab 1 pendahuluan. Pakai page. Jangan pakai enter. Kalau pakai enter sama tak mempengaruhi proses ini. Dapat nih? Sampai sini Pak Lapardi? Kesulitan? Laptop ini Pak. Tulisan. Doa sini dikadek sini kita kasih setuju mana? Bisa ganti laptop. Lebih banyak itu mulai tuh. Iya. Bisa ini tuh. Lebih banyak itu pakai laptop kan
ngatur tuh. Jadi berarti Jadi semua itu Dari itu berapa soal sudah dan bagian. Nah, sampai sini sambil lupa lapar nih menyesuaikan, nanti kita muat di YouTube, kemudian Bapak bisa menyesuaikan. Sampai sini kita aktifkan navigasi. Navigasi itu posisinya ada di view. View, navigasi pane, navigation pane. Lihat di pojok kiri langsung muncul dengan navigasi, tapi karena headingnya kita orang belum aktifkan, maka belum terbaca di sana. Nah, sekarang kita kembali di lembaran paling pertama. Lembaran paling pertama itu orang akan pasang heading 1. Lihat ya Bapak bisa blok semua. Silakan blok semua. Kembali ke home. Di home itu ada pilihan, ada heading 1, heading 2, klik heading 1. Dapat heading 1 ada di atas ini, di heading 1, heading 2. Dapat Pak Sam? belum. Heading 1 ya. Heading 1 ya. Heading 1. Sekarang bawa di DP heading, posisi kursor bawa di heading, klik kanan, modify atau ubah. Sudah modify Pak Burung sudah? Sampai modify. Ulang di heading, klik kanan, ubah atau modify. Dapat? Kepala Parin, Pak Purung. Karena satu step tertinggal memang kesulitan. Dapat? Kamu masih cari-cari. Di home, Masuk modify. klik kanan setelah dipilih blok dulu, baru klik heading, baru modify. Setelah modify kita terus rubah pakai standar kampus. Standar kampus fontnya itu rata-rata Times New Roman. Ukurannya 14. Lalu warnanya hitam. Sudah dapat font, ukuran font, warna, lalu kemudian dia rata tengah. Lihat ya, ada di pilihan rata tengah. Sudah dapat? Sudah. Oke. Nah, ingat posisi headnya langsung kita baca di navigasi. Navigasi pertama itu langsung muncul untuk cover pertama. Nah, di cover kedua, di lembaran kedua, daftar isi Bapak langsung blok, langsung heading 1, sehingga secara otomatis dia menyesuaikan dengan heading pertama. Blok baru heading 1. Karena tadi saya ubah di format. Sementara lanjut di bab berikut, halaman berikut, bab 1 sama heading 1. Lihat ya, di navigasi langsung muncul. Sudah pokok di tempatnya taruh kepala, mantap. Hilang. Nanti nonton itu. Nah, lanjut. Sampai sini sama. Jadi Bapak perhatikan, ini heading pertama, heading 1. Kalau dia masuk subbab berikut, misalnya di bab 1 ada latar belakang. Latar belakang tidak boleh menggunakan heading 1, dia ke heading 2. Nah, jadi jangan sampai Bapak-bapak di lembaran latar belakang itu Bapak tulis A latar belakang, itu manual. Dibuat secara otomatis, caranya mengetik latar belakang saja terlebih dahulu, lalu kemudian kita pasang heading 2. Jadi untuk subbab heading 2, kalau dari subbab ada subbab lagi heading 3,
Nah, caranya sama tadi, pasang heading 2, Blok dulu kan? blok dulu baru heading 2, Iya. baru klik kanan modify, sama ubah DP standar fontnya 12, untuk isi 12, untuk kepala tadi 14. Lalu warnanya hitam. Sampai sini jangan dulu Bapak oke. Sudah dapat Pak Barim? Lalu di pojok bawah, lihat di pojok bawah ini ada format. Lihat di pojok bawah ada format, klik paragraf. Ada dapat? Klik paragraf. Sudah muncul paragraf. Sudah. Lihat di pojok ada spacing. Spacing itu kita orang rubah dengan space 12 before dan after 12. Di update 12. 12 oke. Belum oke kedua kali, masih di format tadi, masih di modified style. Masih ada di modified style. Format, klik ulang format. Numbering. Tidak bisa? Numbering atau penomoran, lalu tolong pilih yang A besar. Oke, lihat ada pilihan, lihat di posisi itu ada masuk berapa ketuk ke dalam, 5 ketuk ke dalam, sehingga kita orang bisa saja tarik secara manual atau otomatis tarik. Ada tools pilihan di modified style itu dengan mengklik pilihan ke kiri, rata kiri, tarik ke kiri. Jangan pakai yang ini, pakai yang di sini. Dapat? Lalu oke. Lihat di navigasi langsung dia terbaca latar belakang. Enter, misalnya habis latar belakang itu permasalahan. Bapak ketik permasalahan, lalu kemudian pasang heading 2. Dengan sendirinya dia baca heading 2. Oh. Langsung menyesuaikan. Nah, sampai sini kita orang bisa menyesuaikan secara terus-menerus. Tapi yang penting adalah dalam proses penulisan karya tulis adalah referensi. Sebelum mengisi substansi isi, wajib dilakukan proses pengisian referensi. Caranya, Bapak perhatikan di referensi, di samping layout itu ada referensi. Klik referensi. Sudah? Lalu manage source. Nah, di sana kita orang akan melakukan proses penginputan terhadap buku-buku. Ada banyak pilihan di situ, ada banyak pilihan soal sudah, lalu klik new. Sudah Pak Ustaz? Klik new, lalu di sini di type of source itu banyak dari pilihan. Kalau Bapak-bapak preferensi buku, boleh buku. Kalau jurnal ada jurnal, kalau laporan ada laporan. Kita orang pakai pilihan buku dulu untuk kebutuhan primer. Nah, misalnya kita orang menggunakan standar penulisan 5 buku, sumber primernya 5 buku. Kita orang mulai proses penginputan di dalam. Autornya, siapa pengarang? Misalnya Agnus Pasaribu. Untuk autor atau pengarangnya orang pakai, silakan orang pakai orang penama atau penama. Lalu judul bukunya apa? Misalnya penegakan
Hukum Indonesia. Halamannya, tahunnya 1990. Kota Tobelo. Penerbitnya PT Angin Malam. Sekarang input sampai 5. Oke, lalu ulang new. Boleh langsung, boleh dapat 5 dusun. Misalnya Aksara, judulnya Penegakan Hukum dan Hambatan, tahunnya 2020. Kota Morotai, penerbitnya CP Morotai Jaya. Oke, lalu sama new. Judulnya Kota Morotai. Boleh? Ulang blok baru page number, format number, baru buka kami angka Romawi, start at 1. Oke. Sudah sampai? Sudah. Nah, lalu kita mau kasih hilang DP halaman 1. Halaman 1 itu ada masih di header and footer, difference first page. Kasih artik difference first page. Belum. Sudah? Hilang halaman pertama? Sudah. Nah, kita melihat di halaman kedua di daftar isi tadi. Daftar isi ini pakai apa? Angka Romawi 2. Itu berarti pasti angka Romawi 2. Lalu halaman pendahuluan seharusnya kan, lihat ya, di halaman pendahuluan itu seharusnya angka 1. Di situ angka Romawi 3 nih. Hah? Di pendahuluan. Pendahuluan bab 1 di bab 1 pendahuluan. Ini suruh Balik kita itu asik kali pun. Boleh di bab 2 ya. atau bab 1 dulu dapat. Bab 1 itu yang 1 tadi. Lihat di navigasi saja, di navigasi bisa mundur di bab 1. Di samping. Ada dia ini. Bikin dulu coba. Kalau coba bikin dulu. Ada sini. Dapat. Nah, itu bagian-bagian yang bisa saya tampilkan dalam proses pembelajaran, khususnya mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Ada beberapa kendala yang dialami oleh mahasiswa, teristimewa kendala teknis pada saat proses pengetikan
menggunakan tools yang sudah tersedia. Sehingga saya membuat video ini dengan harapan dapat membantu tidak hanya bagi mahasiswa semester akhir yang akan melakukan proses penulisan karya tulis ilmiah, tetapi juga terhadap setiap mereka yang mungkin membutuhkan dokumen-dokumen tertentu, mengetik dokumen dalam volume banyak, dapat kemudian mungkin menjadi video pembelajaran, dapat mengambil video ini sehingga memberikan manfaat bagi mereka yang akan melakukan proses penulisan. Saya menggunakan Microsoft Office 2019. Bagi mereka yang menggunakan Microsoft Office di bawah atau di atasnya, silakan dapat menyesuaikan. Memang tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, tetapi menurut saya Microsoft Office 2019 toolsnya sangat lengkap. Nah, silakan buka dokumen baru untuk melakukan proses pembuatan sebuah dokumen secara otomatis. Nah, maksudnya secara otomatis adalah penggunaan tools yang sudah disiapkan di dalam Microsoft Office itu sendiri. Jadi, proses pengetikan dilakukan secara manual, tetapi dilakukan proses pengeditan lebih lanjut untuk pemasangan heading. Nah, silakan membuka sebuah lembaran dokumen baru. Langkah pertama kali yang akan dilakukan adalah menginput referensi, menginput sumber-sumber kepustakaan yang kita miliki. Ya, tentunya begitu banyak variasi berapa jumlah dari dokumen-dokumen atau buku-buku yang kita miliki. Langkah pertama adalah melakukan proses penginputan buku-buku tersebut, supaya dalam dokumen yang kita siapkan itu memiliki database buku. Nanti akan kita praktekkan juga tentang manfaat dari penginputan dokumen-dokumen buku-buku ini dalam database. Nah, untuk menginputnya adalah silakan menuju menu bar reference. Bagi yang menggunakan bahasa Indonesia, silakan kemudian dapat menyesuaikan. Pada menu reference ada manage source. Silakan mengklik mengaktifkannya, lalu kemudian kita ditampilkan source manager. Nah, ini harus diperhatikan terlebih dahulu. Pada master list di sebelah kiri itu buku-buku yang sudah pernah diinput. Buku-buku yang sudah pernah diinput. Supaya buku-buku ini dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah dokumen, maka kemudian kita harus memindahkan ke current list. Caranya adalah dengan mengaktifkan lalu mengcopy. Dilakukan satu demi satu secara teliti. Ini harus dilakukan secara teliti. Ingat, kalau dokumen-dokumen ini adalah dokumen yang kita pakai dalam proses penulisan, maka harus dilakukan penginputan. Nah, ini dokumen yang sudah pernah dilakukan proses penginputan dalam database suatu Word. Kalau kita ada dokumen yang terbaru, boleh kita menggunakannya dengan cara mengklik new, lalu kemudian menginput satu demi satu. Siapa pengarangnya? Pengarangnya misalnya judul, tahun terbitan, kota, lalu penerbitnya, setelah itu kita oke. Dengan sendirinya dokumen yang tadi kita input telah ada pada current list. Ingat, kalau dokumen itu hanya ada pada master list, itu berarti belum tersimpan dalam database dokumen yang kita gunakan. Maka harus dipindahkan terlebih dahulu ke current list dengan cara mengcopy satu demi satu. Setelah dokumen-dokumen sudah ada dalam current list, itu berarti kita sudah punya database buku-buku yang ada pada dokumen yang sementara kita kerjakan. Silakan kemudian di close. Itu langkah pertama. Lalu langkah kedua adalah kita harus melakukan proses pengaturan margin. Ini penting. Pengaturan margin itu disesuaikan dengan teknis dari suatu lembaga atau perguruan tinggi. Caranya,
silakan menuju menu layout, lalu kemudian pada menu size, kita pilih jenis kertas yang digunakan, A4. Ini standar untuk penulisan karya tulis ilmiah. Lalu pada page setup, kita klik tanda panah, dan kita melakukan proses pengaturan rata kiri, rata kanan, rata atas, rata bawah. Itu tentunya tiap lembaga berbeda. Kita silakan menyesuaikan atau kemudian silakan mengikuti langkah demi langkah yang akan saya buat. Lalu kemudian diklik OK. Nah, sampai sini tentunya kita sudah mengatur margin. Lalu langkah selanjutnya adalah kita aktifkan terlebih dahulu navigasinya. Silakan menuju view, lalu kemudian aktifkan navigation pen. Di lembaran kiri kita sudah ada navigasi, karena kita belum memasang heading, maka belum terbaca. Kita akan melakukan proses pemasangan heading terlebih dahulu. Nah, saya sudah punya sebuah dokumen, sehingga nanti untuk isinya tidak lagi kemudian saya ketik secara manual, tetapi bagi yang belum memiliki dokumen, wajib dilakukan proses pengetikan secara manual terlebih dahulu, baru dilakukan proses pemasangan heading yang sudah ada dalam Microsoft Word. Saya coba melakukan proses pengkopian dokumen-dokumen yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini dokumen cover, lembaran cover. Lembaran cover ini harus diketik secara manual. Harus dilakukan proses pengetikan secara manual. Ketika dilakukan proses pengetikan secara manual, maka kurang lebih tampilannya seperti ini. Layoutnya seperti ini. Nah, sekarang yang terpenting adalah kita akan memasang heading. Heading itu ketika aktif, maka secara otomatis pada navigasinya dia akan muncul. Cara mengaktifkan headingnya adalah dengan mengklik memblok secara menyeluruh judul, lalu memasang dengan heading 1. Nah, biasanya heading-heading yang tersedia ini dia menggunakan standar bawaan dari Microsoft Word itu sendiri. Kita dapat melakukan proses pengeditan. Cara melakukan proses pengeditan adalah dengan mengklik membawa kursor atau pointer kita menuju pada heading 1, lalu klik kanan, lalu modify. Silakan di sana melakukan proses pengaturan terhadap font, ukuran font 14, lalu kemudian warna dan rata tengah. Dan oke. Pada lembaran cover kita sudah memasang dengan heading 1. Lihat, langsung muncul pada lembaran navigasi. Nah, lalu kita akan berpindah ke halaman berikutnya, pada halaman 2. Nah, biasanya pada halaman 2 ini, orang melakukannya dengan menekan enter. Langsung berpindah ke halaman 2. Ini cara manual. Mengapa cara manual biasanya digunakan? Karena orang tidak memahami bahwa sebetulnya ada tools penting di dalam Word yang bisa digunakan untuk memindahkan dari lembaran pertama ke lembaran kedua tanpa mengutak-atik posisi yang ada di lembaran selanjutnya. Jadi ketika kita melakukan proses enter, maka di halaman kedua itu mengalami proses pergeseran. Seharusnya yang kita lakukan adalah membawa kursor ada pada lembaran paling terakhir, di lembaran pertama, lalu menuju pada menu layout. Setelah itu klik bricks dan lalu page. Maka kita langsung berpindah pada halaman kedua.
sama sih sebetulnya menggunakan enter. Tetapi tadi yang dapat ditegaskan adalah ketika menggunakan enter, maka halaman yang sudah kita buat sebelumnya berpindah ke halaman lainnya. Nah, misalnya pada lembaran kedua ini akan diisi dengan persetujuan, lembaran persetujuan. Saya mengcopy terlebih dahulu. Sebut saja dokumen ini sudah jadi, sehingga saya hanya memindahkan dari satu dokumen yang sudah jadi ke dokumen yang sementara dikerjakan. Nah, tadi pada lembaran cover kita sudah memasang dengan heading 1. Itu berarti pada lembaran kedua, bagian atas head-nya itu kita pasang dengan heading 1. Silakan ke home, lalu klik heading 1. Maka dengan sendirinya dokumen-dokumen lembaran persetujuan menjadi heading 1. Langsung aktif heading 1, dapat kita lihat pada navigasi di sebelah kiri. Selanjutnya kita akan berpindah ke halaman berikut. Sekali-kali jangan menggunakan enter, tetapi menggunakan tools yang ada, yaitu dengan menuju kepada layout, bricks, dan page. Kita ada pada lembaran halaman ke-3. Misalnya pada halaman ke-3 ini daftar isi. Maka kita langsung dapat memblok home heading 1. Lalu enter dan kita berpindah pada halaman berikutnya dengan cara layout, bricks, page. Sekarang kita sudah ada pada lembaran ke-4. Lembaran ke-4 ini kita akan pasang juga, misalnya di sini dengan bab 1, pendahuluan. Lalu di bawahnya ada subbab latar belakang. Dilakukan pengetikan secara manual. Lalu setelah itu dipasang heading. Blok terlebih dahulu ke home dan heading 1. Nah, lalu pada latar belakang kita akan memasang dengan heading 2. Karena dia letak di bawah dari pendahuluan atau subbab. Terlebih dahulu kita blok, lalu kita heading 2. Nah, setelah itu kita melakukan proses pengeditan heading. Heading 2-nya kita edit terlebih dahulu. Sama, tahapannya adalah membawa kursor atau pointer kita menuju pada heading 2, klik kanan, modified. Lalu silakan dilakukan proses pengeditan sesuai standar. Times New Roman, ukuran fontnya 12, warnanya hitam. Nah, di sini ada beberapa perubahan. Salah satunya adalah terkait dengan format penomoran. Kita menuju pada lembaran paling bawah dari modified style, kita klik format, lalu numbering. Nah, biasanya latar belakang itu dimulai dengan huruf A. Kita klik A, oke. Lalu kemudian lagi ke format, ke paragraf, dan kita menuju pada spasi. Spasinya di sana kita atur 12, dan oke. Nah, sebelum ke oke, pada lembaran paling depan kita mengatur membawa dulu A latar belakang tadi ke awal. Caranya dengan mengklik arah kiri. Ini juga dapat dilakukan secara manual dengan menarik ruler, lalu kemudian oke. Nah,
Di lembaran latar belakang itu kita sudah memasang dengan heading 2. Selanjutnya saya mengcopy terlebih dahulu isi dari latar belakang. Sebut saja ini, anggap saja saya telah kemudian melakukan proses pengetikan. Sebentar, saya ini karena copy paste, biasanya spasinya mengalami proses perubahan. Nah, sebut saja bagian ini adalah merupakan isi dari latar belakang. Saya mengcopy dan membuat di lembaran lain. Lalu kemudian di bawahnya misalnya ada permasalahan atau rumusan masalah atau perumusan masalah. Kita memasang dengan heading 2. Blok, lalu kemudian memasang dengan heading 2. Kita isi sedikit copy tulisan di atas, anggap saja ini permasalahan. Nah, lalu kemudian kita berpindah ke halaman bab 2, halaman berikut. Caranya tadi layout, bricks, page. Lalu bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian penegakan hukum. Nah, di lembaran halaman berikut pada bagian bab 2 tinjauan pustaka sama ini headnya kita pasang dengan heading 1, sementara pengertian kita pasang dengan heading 2. Kita pasang dengan heading 2. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa ketika kita melakukan proses heading 2, maka dia secara otomatis membaca dimulai dengan huruf C. Karena di bab pertama itu terakhir dengan huruf B. Merubahnya sangat mudah, sangat gampang. Hanya dengan mengklik, lalu kemudian klik kanan, dan restart. Silakan tarik terlebih dahulu ruler yang sudah tersedia, atau dengan mengklik bagian indent tersebut, indent ke arah kiri. Nah, setelah itu enter, dan anggap saja ini adalah isi dari bab 2 atau pengertian dari penegakan hukum. Sementara di bagian lain misalnya ini subbab kedua, maka kita pasang dengan heading 2. Lalu kita isi dengan isi dari
subbab kedua. Selanjutnya, kita akan berpindah ke halaman berikut. Masih dengan cara yang sama, layout, bricks, page. Lalu bab 3. Metode penelitian. Sama dengan bab-bab sebelumnya, blok terlebih dahulu pasang dengan heading 1 untuk headnya, sementara untuk subbab dipasang dengan heading 2. Merubahnya, tinggal klik kanan, klik dulu terlebih dahulu hurufnya, lalu klik kanan, dan kemudian restart ke A. Anggap saja ini adalah merupakan isi dari metode penelitian. Lalu di bawahnya ada jenis penelitian. Maka kita dapat membloknya, lalu memasang dengan heading 2. Nah, sedikit tambahan terkait dengan misalnya di dalam subbab pada bab 3 ini masih ada subbab lagi. Subbab dari subbab A. Misalnya misalnya ini adalah subbab dari subbab metode penelitian. Maka tentunya kita dapat memasang dengan heading 3. Kalau letaknya adalah subbab, maka heading 2. Tetapi karena dia merupakan subbab dari subbab, maka kita pasang dengan heading 3. Caranya sama, mengklik heading 3, lalu mengedit heading 3 dengan membawa kursor ada pada posisi heading 3, klik kanan modify, lalu kemudian melakukan proses pengaturan heading, jenis hurufnya Times New Roman 12, ukuran warnanya hitam, lalu kemudian terkait formatnya, kita dapat melakukan misalnya memulainya dengan angka pertama. Oke, lalu kemudian format paragrafnya itu kita ubah dari 12 ke 12. Oke, nah perhatikan posisinya dia harus masuk beberapa ketuk ke dalam. Kita dapat melakukan menggunakan tools yang sudah ada di sini atau menariknya menggunakan ruler. Misalnya kita menarik dengan menggunakan tools yang sudah tersedia. Nah, sehingga posisinya masuk berapa ketuk. Ini subbab dari subbab awal. Sehingga dia posisinya masuk ke dalam. Anggap saja ini isi dari subbab yang tadi. Ini untuk heading 3. Kalau misalnya ada heading 3, maka kalau misalnya ada subbab dari subbab, maka kemudian dilakukan proses pemasangan terhadap heading 3. Nah, lalu kemudian kita melangkah ke halaman ke lembaran kerja berikut dengan cara layout, bricks, page. Lalu misalnya bab 4. Pembahasan. Nah, lalu kemudian hasil pembahasan. Silakan blok terlebih dahulu memasang dengan heading 1, sementara untuk hasil pembahasan diletakkan dengan heading 2. Untuk merubah hurufnya, mengklik terlebih dahulu lalu kemudian restart ke A. Misalnya saja ini sudah terisi. Lalu kita ada pada lembaran berikut selanjutnya dengan cara layout, bricks, page. Bab 5.
penutup. Kesimpulan saran. Blok, lalu ke home, heading 1, blok, heading 2, rubah terlebih dahulu hurufnya menjadi A, lalu heading 2. Anggap saja isinya sudah tersedia. Nah, setelah itu di lembaran paling terakhir adalah daftar pustaka, sama layout, bricks, page. Daftar pustaka. Blok, dan kemudian ke home, heading 1. Daftar pustakanya nanti kita isi secara otomatis. Nah, lalu tugas berikut adalah kita membuat penginputan halaman, daftar isi, dan daftar pustaka. Lalu pengutipan, teknik pengutipan. Kita kembali ke lembaran paling awal, lembaran cover. Gampang, dengan aktifnya navigasi maka kita langsung dapat menuju ke bagian-bagian yang kita anggap penting untuk dilakukan proses pengeditan. Kita kembali ke lembaran awal. Di sini biasanya adalah kalau membuat halaman itu dilakukan secara manual. Lalu lembaran cover itu dimulai dengan angka Romawi, sementara untuk bab pertama dimulai dengan huruf, dengan angka 1. Nah, biasanya ini dilakukan secara terpisah. Beberapa file tersedia dalam beberapa file. Sebetulnya kita dapat melakukannya dengan membuat dalam satu file. Nah, caranya adalah mendouble klik di bagian bawah. Setelah itu pada header dan footer kita menuju pada page number, lalu bottom of page, dan plain number. Setelah itu kita blok terlebih dahulu, kembali ke page number, format page number, lalu kemudian menyesuaikan sesuai standar. Karena ini angka Romawi, kita menggunakan angka Romawi pada number format, dimulai dengan angka Romawi pertama. Oke. Nah, biasanya di lembaran cover itu tidak muncul angka Romawi pertama, sehingga untuk menghilangkannya sangat gampang. Memblok terlebih dahulu, lalu mengklik pada header and footer, mengaktifkan difference first page. Maka dengan sendirinya lembaran pertama itu hilang. Lembaran pertama tidak ditampilkan, sementara lembaran persetujuan itu angka 2 Romawi, pada daftar isi itu angka 3, sementara untuk pendahuluan, lembaran pendahuluan dimulai dengan angka Romawi 4. Padahal seharusnya di sini dengan angka 1. Nah, untuk membuatnya menjadi angka 1, sangat gampang. Kita kembali ke halaman daftar isi, atau halaman terakhir dari angka Romawi. Lalu kemudian mengklik pada lembaran yang paling terakhir, kita menuju pada layout, bricks, lalu next page. Dengan melakukan langkah ini kita memisahkan antara angka Romawi dengan angka biasa. Nah, tapi kita harus melakukan proses perubahan terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengklik, sama tadi tahapannya, page number, bottom of page, plain number. Lalu diblok terlebih dahulu, kembali ke page number, ke format page number, merubah dengan angka, start dengan angka 1. Oke. Nah, sampai di sini, maka secara otomatis tiap-tiap lembar itu dimulai dengan angka biasa. Nah,
Sampai sini saya berharap kemudian kita memahami step demi step. Kalau masih kurang dapat melakukan proses pengulangan. Lalu tugas berikutnya sekarang sudah proses penginputan halaman. Tugas berikutnya adalah menginput daftar isi. Daftar isi ini biasanya kan orang membuat secara manual, misalnya pendahuluan, lalu kemudian membuat titik-titik yang panjang lebar. Ini dilakukan secara manual, tidak ada persoalan. Tetapi sebetulnya tools kan sudah tersedia di dalam Microsoft Word, jadi dapat menggunakan tools tersebut. Caranya adalah pada lembaran daftar isi kita menuju reference, lalu kemudian menuju pada di bagian reference itu menuju pada table of contents. Pada table of contents kita dapat memilih bagian automatic table 2. Maka dengan sendirinya daftar isinya muncul secara otomatis. Kita dapat melakukan proses pengeditan sesuai standar, misalnya terkait jenis font, ke home, lalu 12. Yang tidak penting bisa saja kemudian langsung dilakukan proses penghapusan. Jadi kalau ada data-data yang bagian-bagian yang dianggap tidak penting, silakan dilakukan proses hapus. Nah, lalu tugas kedua, sisa kita punya 2 tugas, yaitu menginput daftar pustaka. Bawa ke halaman daftar pustaka, lalu kemudian sama menuju reference, dan lalu kemudian di lembaran reference itu tersedia bibliografi. Silakan klik dan kemudian menuju reference. Maka dengan sendirinya buku-buku sumber yang sudah kita input tadi itu di input secara otomatis. Bagian-bagian yang dianggap tidak penting silakan dihapus lalu diedit terkait dengan standar. Misalnya jenis fontnya, ukuran fontnya, lalu warna. Nah, daftar pustakanya selesai. Lalu tugas yang paling terakhir adalah terkait dengan input pengutipan. Misalnya kita ke bab 2, tinjauan pustaka, pengertian. Pada pengertian penegakan hukum itu, paragraf pertama itu kita kutip dari salah satu sumber. Maka untuk memasukkannya, karena buku-buku tadi sudah kita sertakan secara otomatis, maka kemudian kita dapat menginputnya juga secara otomatis dengan cara mengklik reference, lalu kemudian insert citation. Nah, di sana kita dapat memilih sumbernya dari mana. Maka secara otomatis dilakukan proses pengisian. Sama
Nanti kalau ada kekurangan halaman bisa ditulis secara manual saja. Nah, ini proses pentahapan, seluruh proses pentahapan pengetikan secara otomatis. Tadi saya tegaskan lagi, yang dimaksud dengan otomatis adalah menggunakan tools yang sudah tersedia di dalam Microsoft Office atau Microsoft Word. Saya menggunakan Word Office 2019, sehingga bagi yang menggunakan Microsoft jenis lain silakan dapat menyesuaikan, walaupun mungkin tata letak setiap tools itu ada sebagian yang berbeda. Saya berharap kemudian ini dapat memberikan sedikit manfaat khususnya bagi mereka yang ada pada semester terakhir dalam sebuah proses penulisan karya tulis ilmiah, dan juga kepada mereka yang mungkin sedang menulis sebuah laporan, menulis sebuah karya apapun, dapat kemudian menjadikan bahan ini sebagai bahan pembelajaran untuk melengkapi kekurangan-kekurangan. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan-persoalan yang berhubungan dengan persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang telah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Terima kasih, sukses selalu. Ops, kopi sudah dingin, tetapi masih tetap manis.